Di Tiongkok, ada sebuah krisis senyap yang sedang melanda. Ini adalah cerita tentang satu generasi yang sepertinya mulai menyerah pada masa depan mereka sendiri. Oke, kita mulai dari gejalanya yang paling kelihatan ya. Ada satu istilah yang benar-benar menangkap perasaan dan suasana hati seluruh generasi muda di sana. Namanya berbaring datar atau pangping. Dan ini bukan cuma sekedar meme loh. Ini udah jadi semacam gerakan perlawanan pasif. Sebuah revolusi diam-diam dari rasa frustrasi mereka. Intinya tuh simple banget. Mereka secara sadar memutuskan, udah deh gue keluar aja dari perlombaan ini. Perlombaan yang mereka rasa gak akan pernah bisa mereka menangkan. Tapi kenapa ya? Kenapa mereka bisa sampai merasa seperti ini? Nah, jawabannya itu berawal dari sebuah janji. Janji yang diberikan oleh generasi orang tua mereka yang ternyata sekarang janji itu udah bener-bener hancur. Coba deh bayangin. Setiap tahun ada lebih dari 10 juta lulusan universitas baru yang membanjiri pasar kerja. 10 juta! Padahal pasar kerjanya sendiri udah jenuh, udah nggak sanggup lagi nyerap mereka semua. Dan disinilah kita lihat perbedaannya yang luar biasa. Buat generasi orang tua mereka, pendidikan itu tiket emas. Tapi buat anak muda sekarang, itu malah jadi beban utang dan persaingan yang berat banget. Akibatnya, banyak banget yang mengalami underemployment. Jadi, generasi paling terdidik dalam sejarah Tiongkok ini akhirnya malah dapat pekerjaan yang sama sekali nggak butuh keahlian atau ijazah mereka. Terus, gimana dengan mereka yang beruntung dan berhasil dapat pekerjaan profesional? Well, lingkungan kerja yang mereka masuki itu luar biasa keras. Ada dua konsep brutal yang jadi definisinya. Yang pertama, ada budaya kerja 996. Ini artinya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu. Gila kan? Jadwal yang super melelahkan yang bikin mereka hampir nggak punya kehidupan di luar kantor. Dan gajinya seringkali nggak sepadan. Lalu yang kedua, ada teori keluar usia 35. Ini nih yang bikin ngeri. Ini kayak jam hitung mundur yang terus-terusan ada di kepala setiap pekerja muda di sana. Jadi, kalau diurutin, jalur karir mereka tuh kayak gini. Kerja super keras di usia 20-an, puncak karir di umur 30-an, dan begitu masuk usia 35, siap-siap aja karena tekanan buat keluar. Rentang karirnya cuma 1 dekade. Mereka dipaksa kerja habis-habisan tanpa ada jaminan jangka panjang. Rasa lelah yang sistemik ini ujung-ujungnya sekarang menghantam fondasi paling dasar dari masyarakat, yaitu keluarga. Pertanyaan ini jawaban yang paling sering keluar dari anak muda di sana kalau ditanya soal berkeluarga. Pertanyaan yang singkat tapi nusuk banget kan? Jadi poin pentingnya adalah pilihan-pilihan hidup yang sangat personal ini sekarang sepenuhnya didikte oleh rasa putus asa secara ekonomi. Pernikahan jadi barang mewah, punya anak jadi risiko. Ini menciptakan sebuah kalkulasi sosial yang baru, yang dampaknya krisis demografi yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Lantas, gimana respons pemerintah melihat kekecewaan yang makin besar ini? Jawabannya cukup menjelaskan semuanya. Bukannya mengatasi masalah, data resmi soal pengangguran anak muda malah disembunyikan, dihilangkan begitu saja dari publik. Tapi para peneliti independen punya perkiraan sendiri, dan angkanya mengejutkan. Diduga lebih dari 40%, artinya hampir setengah anak muda di perkotaan itu bisa dibilang gak aktif secara ekonomi. Dan ini membawa kita ke poin terakhir yang paling krusial. Masalahnya ini bukan lagi cuma soal ekonomi atau politik. Ini adalah krisis kepercayaan yang fundamental terhadap masa depan itu sendiri. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung. Kalau mesin penggerak sebuah bangsa, yaitu anak mudanya, sudah kehabisan harapan, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?